Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Suryani Putri dengan NIM F5212001. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan opini saya tentang integritas dan juga akuntabilitas. Untuk integritas menurut saya yaitu prinsip, loyalitas atau sikap konsisten pribadi kita tentang kinerja kita terhadap suatu organisasi maupun pihak-pihak yang berhak mendapatkan perilaku tersebut. Baik, contoh dari sikap integritas itu apa? Yang pertama, dengan konsisten kita untuk datang tepat waktu, kita yang bersikap jujur, dan juga siap mengemban tanggung jawab yang diembankan pada kita, dan juga menepati janji. Nah, selanjutnya untuk akuntabilitas itu apa? Menurut saya, akuntabilitas itu bentuk pertanggungjawaban kita atau sebuah organisasi pada pihak-pihak yang sekiranya berhak untuk mendapatkan keterangan tentang kegiatan bisnis maupun kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, contoh dari akuntabilitas itu apa? Yaitu laporan kinerja atau bisa dibilang laporan hasil kerja. Nah, laporan hasil kerja ini isinya apa? Yaitu tentang pelaksanaan pekerjaan kita yang sesuai, yang tentunya dibuat dengan jujur dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Baik, dari saya itu saja. Terima kasih. Bila sekiranya opini saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugra Putra Dara Utama dengan Sambuk 002. Menurut saya, integritas dan akuntabilitas adalah dua prinsip penting dalam kehidupan dan pekerjaan kita. Integritas mengacu pada kualitas seseorang yang jujur, dapat dipercaya dan berkomitmen untuk bertindak dengan etika dan moral yang tinggi. Sementara akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab seseorang atas tindakan dan keputusan yang diambil serta kesiapan untuk menerima konsekuensinya yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Contoh integritas seperti seorang atlet yang mengaku melakukan kesalahan atau pelanggaran selama pertandingan meskipun tidak ditemukan oleh wasit. Untuk akuntabilitas seperti seorang teman yang meminta maaf dan bertanggung jawab atas kesalahan yang merugikan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iksan Wahyudin Hanama dengan stambuk F521200003. Di sini saya akan menjelaskan tentang opini saya mengenai integritas dan akuntabilitas. Jadi integritas itu merujuk pada kualitas moral dan etika seseorang atau organisasi dalam bertindak dan mematuhi nilai-nilai yang benar. Sehingga seseorang memiliki integritas ini dianggap dapat dipercaya, jujur, dan konsisten dalam tindakannya. Sementara itu, akuntabilitas ini lebih kepada kemampuan dan kewajiban seseorang atau organisasi dalam mempertanggungjawabkan tindakan atau keputusan yang diambil. Seseorang yang akuntabel ini bisa dibilang akan menerima tanggung jawab atas kesalahan atau kegagalan yang terjadi dan siap untuk memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban atas tindakannya. Kemudian contoh dari integritas ini adalah ketika seorang pemimpin organisasi menolak menerima suap atau hadiah dari pihak lain yang berusaha mempengaruhi keputusan atau tindakan organisasi. Dengan menunjukkan integritas, pemimpin tersebut menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak akan terlibat dalam praktik korupsi atau tidak etis. Sementara untuk contoh akuntabilitas, ketika ada seorang pejabat, pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil dan siap memberikan penjelasan jika kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik atau menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venita Delia dengan NIM F521200004. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait opini saya mengenai integritas dan akuntabilitas. Baik, menurut pemahaman saya terkait integritas itu merupakan hal yang berkaitan pada kepribadian suatu individu, baik dalam berorganisasi dan sebagainya. Hal ini itu berupa sifat kejujuran serta kualitas diri pada individu tersebut. Adapun manfaatnya yaitu seseorang yang memiliki integritas yang baik akan mudah dipercaya oleh orang lain. Hal ini sebagai contohnya, saya mengambil contoh pada mahasiswa dengan tidak menyalin tugas hasil dari temannya, dalam hal ini yaitu plagiat.
Baik, itu saja mengenai integritas. Baik, selanjutnya akan saya bahas terkait apa itu akuntabilitas. Jadi menurut pemahaman saya, merupakan tanggung jawab atas berbagai kegiatan seperti pada lingkungan kerja, yakni bertanggung jawab atas laporan kinerja yang telah dilakukan selama jabatan, tugas, dan wewenangannya. Sebagai contoh, saya memberi contoh kepada mahasiswa lagi. Jadi jika mahasiswa yang ingin memiliki akuntabilitas itu seperti mahasiswa yang akan menjalani peran dengan sebaik mungkin. Hal ini bisa dicontohkan seperti mengikuti proses pembelajaran atau capaian prestasi belajar sebagai ukuran akuntabilitas mahasiswa tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Anissa Putri Febrina dengan NIM F521200005. Menurut saya, integritas adalah suatu sikap patuh yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap aturan-aturan maupun nilai-nilai moral yang berlaku, sehingga orang yang memiliki sifat integritas ini tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bertentangan dengan etika maupun nilai moral. Dan akuntabilitas menurut saya adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan dan kinerja yang sudah kita lakukan. Kenalkan, nama saya Gideon Amalia Nusa, Stambuk F521200007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu integritas dan akuntabilitas. Jadi yang pertama itu adalah integritas adalah sesuatu standar moral dari sesuatu yang kita kerjakan agar kita dapat dipercaya oleh atasan maupun rekan kerja kita. Contohnya adalah menjaga kejujuran, kepercayaan, dan menghindari tindakan korupsi. Yang berikutnya adalah akuntabilitas. Jadi akuntabilitas ini merupakan tindakan yang mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan kita dalam menjalankan suatu pekerjaan. Contohnya adalah melakukan tindakan kehati-hatian seperti mengevaluasi resiko dari keputusan yang telah kita ambil. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Rizal Diagil Fatur Rahman dengan stambuk F521200008. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit integritas dan akuntabilitas beserta contohnya. Menurut saya, integritas adalah sebuah sifat atau karakteristik yang mengacu pada konsistensi, kejujuran, dan ketulusan seseorang dalam memegang teguh prinsip dan nilai-nilai yang diyakininya. Berikut beberapa contohnya, yaitu seseorang pegawai yang menolak memberikan suap atau gratifikasi kepada atasan atau klien demi menjaga integritas dirinya dan perusahaan. Yang kedua yaitu seorang pemimpin yang tetap konsisten dan memegang prinsip dan nilai-nilai yang diyakininya, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Terus selanjutnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau keputusan yang diambil serta hasil yang dicapai. Contohnya yaitu dalam dunia bisnis, akuntabilitas bisnis dapat diukur dengan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NIM F521200009. Baik, di sini saya akan menjelaskan opini saya mengenai integritas dan akuntabilitas. Yang pertama itu integritas merupakan bagaimana ucapan yang kita keluarkan harus sesuai dengan tindakan yang kita lakukan. Integritas mengacu kepada komitmen dan janji-janji mereka terhadap sesuatu hal. Contohnya ketika seorang pemimpin diberikan jabatan, mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan dan mengeksploitasi kepercayaan orang lain untuk kepentingan pribadi mereka, tetapi justru berkomitmen untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk organisasi maupun masyarakat secara luas. Yang kemudian ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sikap di mana seorang dapat bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Akuntabilitas dapat membangun kepercayaan individu dan organisasi serta meningkatkan kualitas dan efektivitas tindakan. Contohnya adalah ketika seorang karyawan yang harus menerima konsekuensi karena melanggar kebijakan dari perusahaan. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saihan Rizky Majid dengan stambuk F521200010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai integritas dan akuntabilitas. Pertama nih, integritas sendiri pengertian itu
merujuk pada kualitas seseorang atau organisasi yang dapat dipercaya dan jujur. Integritas juga mencakup kejujuran, etika, moralitas, dan nilai-nilai yang konsisten dengan standar moral dan profesional yang diakui secara umum. Kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab atau organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Nah, menurut opini saya, khususnya nih sebagai mahasiswa sistem informasi, integritas dan akuntabilitas sangat penting karena teknologi informasi memiliki peran yang semakin besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Integritas dalam sistem informasi merujuk pada kemampuan sistem untuk menjaga keutuhan dan keamanan data dan informasi, serta kemampuan untuk memberikan informasi yang benar dan akurat kepada pengguna. Terus, sementara itu, akuntabilitas dalam sistem informasi mencakup tanggung jawab dalam mengelola data dan informasi, serta kemampuan untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas penggunaan data dan informasi tersebut. Itu mengenai sistem informasi. Kita masuk sedikit lebih dalam mengenai khususnya dalam etika profesi. Etika profesi ini, integritas dan akuntabilitas juga sangat penting karena profesional harus memegang teguh prinsip-prinsip moral dan etika dalam melakukan tugas mereka. Integritas dalam melakukan etika profesi mencakup kemampuan untuk bertindak dengan jujur, adil, dan tidak memihak, serta kemampuan untuk memegang teguh standar moral dan profesional dalam semua aspek pekerjaan. Sementara itu, akuntabilitas dalam etika profesi mencakup kemampuan untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh seseorang profesional, serta kemampuan untuk menerima kritik dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Secara umum, integritas dan akuntabilitas sangat penting dalam sistem informasi dan etika profesi karena dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa tugas dan fungsi yang dilakukan oleh para profesional dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dengan adanya integritas dan akuntabilitas yang kuat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi serta praktik-praktik profesional. Sekian opini saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Widiani dengan stambuk F521-20012. Di sini saya akan menjelaskan terkait akuntabilitas dan juga integritas. Yang pertama itu akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri adalah sebuah tanggung jawab dari kegiatan yang telah dilakukan, baik itu dari sisi jabatan, tugas, dan juga wewenang. Adapun contoh dari akuntabilitas sendiri adalah jika kita diberikan tanggung jawab untuk di bagian operasional, kita harus bertanggung jawab penuh untuk bagian operasional tersebut, baik itu terkait adapun masalah di bagian operasional kita harus bertanggung jawab penuh. Itu pun contoh dari akuntabilitas. Nah, selanjutnya itu integritas. Integritas sendiri berarti memiliki kepribadian yang jujur dan juga kuat. Integritas akan menjadi lebih kuat ketika seseorang itu konsisten antara apa yang dikatakan dan juga apa yang dilakukan, atau dia berkomitmen dengan ucapannya. Adapun contoh dari integritas sendiri yaitu seseorang itu harus menepati janji yang dia buat dengan teman ataupun saudaranya, karena seorang yang memiliki integritas itu yaitu dapat dipercaya, jujur, dan juga berkomitmen dengan ucapannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Steven Cahyati Angeli dengan stambuk F521200014. Pada video kali ini saya akan memberikan opini saya tentang integritas dan akuntabilitas, di mana integritas berartikan mutu, kualitas, sifat, dan keadaan di mana bertujuan menimbulkan rasa kesatuan yang utuh, sehingga memiliki kecenderungan menunjukkan kemampuan yang sangat wibawa dan kejujuran yang tinggi. Sedangkan akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang tidak asing di dalam organisasi pelayanan publik, di mana selalu menjadi sorotan publik dalam pelaksanaannya. Contoh dari integritas yaitu tepat waktu. Sikap ini menunjukkan tanggung jawab seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Tepat waktu bukan hanya datang sesuai jam kerja, tetapi menyelesaikan pekerjaan sebelum deadline pula. Karyawan yang tidak tepat waktu
akan mengalami penurunan performa dan menghambat perkembangan perusahaan. Berikutnya, sikap mengakui kesalahan. Beberapa karyawan cenderung memilih kabur saat dihadapkan pada kesalahannya. Perbuatan tersebut tidak menunjukkan integritas dalam diri karyawan. Karyawan harus berani mengakui kesalahan dan mempertanggungjawabkan hal tersebut agar tidak terulang lagi pada masa depan. Contoh akuntabilitas berikutnya adalah seorang yang dipercayakan memegang kedudukan sebagai manajer cabang sebuah outlet, maka dia harus bertanggung jawab atas kondisi dan permasalahan yang ada. Selain itu, dia juga bertanggung jawab atas perkembangan outlet dan perlu untuk melaporkannya kepada pemimpin atau manajer pusat. Sekian opini dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Vigo dengan NIM F521200015. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang opini saya terkait integritas dan akuntabilitas. Integritas sendiri merupakan sebuah karakteristik seseorang dalam hal kejujuran, moralitas, konsistensi, dan bahkan sampai ke prinsip-prinsip yang dia percayai. Lalu selanjutnya itu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sebuah prinsip-prinsip dari seseorang untuk mempertanggungjawabkan atas keputusan yang telah dia ambil. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tahtil dengan stambuk F5210016. Integritas sendiri merupakan sebuah pola yang menekankan pada konsistensi dalam berpikir, berucap, dan bertindak yang didasari pada prinsip moral yang menjadi pegangan seseorang dalam hidup. Kemudian, untuk akuntabilitas sendiri merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas integritas yang dimiliki oleh orang tersebut. Untuk contohnya sendiri, kita bisa melihat pada Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau digelari dengan Al-Amin, berartinya orang yang dapat dipercayai masyarakat Mekah pada waktu itu. Sehingga untuk integritas beliau sendiri dalam berdagang itu menerapkan syariat Islam. Akuntabilitas beliau sendiri dalam berdagang, beliau mengatakan apa adanya terkait keadaan barang tersebut tanpa menyembunyikan terkait kerusakan atau ketidakbaikan dari barang tersebut. Sehingga ini merupakan bentuk pertanggungjawaban beliau ketika menawarkan sebuah produk atau barang kepada masyarakat Mekah pada waktu itu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan stambuk F521200017. Jadi menurut saya, integritas itu merupakan sebuah konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Jadi apa yang kita katakan itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Contohnya itu, jika kita itu berjanji, kita harus menepati janji. Kemudian kita harus disiplin dalam dunia kerja, datang tepat waktu, dan mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Kemudian akuntabilitas itu merupakan bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan atau atas apa yang telah kita putuskan. Jadi kita bagaimana kita harus bertanggung jawab atas tindakan yang kita lakukan, apapun itu risikonya dan apapun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan kita tadi. Terima kasih. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Contohnya, tepat waktu, jujur terhadap kelemahan, selalu menepati janji, siap mengakui kesalahan, kemudian memberikan teladan yang baik, dan juga membela hal yang benar. Kemudian, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Contohnya, seorang yang dipercaya memegang kedudukan sebagai manajer cabang sebuah outlet, maka dia harus bertanggung jawab atas kondisi dan permasalahan yang ada. Selain itu, dia juga bertanggung jawab atas perkembangan outlet dan perlu untuk melaporkannya kepada pimpinan atau manajer pusat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jebut dengan stambuk F521200023. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari apa itu integritas dan akuntabilitas. Nah, integritas merujuk pada kualitas seseorang atau organisasi yang dapat dipercaya dan jujur. Integritas mencakup kejujuran, etika, moralitas, dan nilai-nilai yang konsisten dengan standar moral dan profesional yang diakui secara umum.
Sedangkan akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Akuntabilitas menunjukkan bahwa orang atau organisasi harus mampu memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban atas tindakan mereka kepada orang lain. Kedua konsep ini sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, dan kehidupan pribadi. Dalam konteks organisasi atau bisnis, integritas dan akuntabilitas sering dianggap sebagai bagian penting dari budaya perusahaan yang sukses dan berkembang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nuryantika, stambuk F521-20025. Baik, di sini saya akan memberikan opini saya mengenai integritas dan juga akuntabilitas, yang dimana integritas sendiri mengacu pada konsistensi dan kesesuaian antara tindakan atau nilai-nilai prinsip dan keyakinan yang dianut. Sedangkan akuntabilitas sendiri mengacu pada tanggung jawab seseorang atas tindakan yang diambil dan siap untuk bertanggung jawab atas konsekuensi yang muncul. Adapun contoh dari integritas sendiri, yang dimana seorang karyawan yang menyalahgunakan informasi rahasia perusahaan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan perusahaan. Untuk contoh akuntabilitas sendiri, yaitu ketika seorang pejabat pemerintah memberikan laporan secara terbuka tentang penggunaan dana publik dan kebijakan yang diambil, serta memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan hukum dan etika. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ji Putra dengan NIM F521-20026. Di sini saya akan memberikan contoh dari pengertian dari integritas, akuntabilitas, dan contohnya. Integritas adalah sifat orang, sifat setia, jujur terhadap suatu tanggung jawab. Jadi dia ini harus bersikap jujur terhadap apa yang telah dikerjakan. Contohnya para pejabat di luar sana tidak menerima suap dari pihak-pihak manapun ketika melaksanakan tugasnya. Adapun contohnya yaitu kayak kita masuk dalam suatu kantor, contohnya kantor pajak, itu tertulis di depannya Anda memasuki zona integritas, yang dimana zona itu adalah zona yang jujur, tanggung jawab, dan setia terhadap organisasi atau instansi. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas seperti yang saya ketahui, dia itu merupakan suatu sikap atau tanggung jawab setia orang kepada suatu pekerjaan atau kepada suatu organisasi. Jadi yang mana kita bertanggung jawab, contohnya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Misalnya kita melakukan suatu program, kita membuat suatu laporan pertanggungjawaban atas apa yang telah kita kerjakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divani Adira Putri dengan NIM F521-20027. Menurut saya, akuntabilitas merupakan sebuah tanggung jawab atas tindakan, keputusan, ataupun kinerja yang diberikan kepada kita ataupun kinerja yang diberikan kepada kita. Sebagai contohnya, ketika kita menjadi penanggung jawab sebuah event, sudah sepatutnya kita menjalankan apa yang sebenarnya harus kita kerjakan, seperti memonitoring panitia-panitia lainnya. Sedangkan untuk integritas sendiri, dia berkaitan dengan kualitas moral ataupun komitmen kita untuk bersikap tulus, jujur, dan adil. Sebagai salah satu contohnya, ketika kita melakukan pemilihan, mengikuti pemilihan umum, maka sudah sepatutnya kita menjunjung tinggi integritas untuk memilih secara jujur dan tidak terpengaruh dengan pendapat ataupun bisikan dari orang lain. Nama saya Almano Rahmadinda dengan stambuk F521-20008 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas etika profesi tentang integritas dan akuntabilitas. Nah, yang pertama itu integritas. Nah, integritas ini menurut saya adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, ya, walaupun
dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. Nah, contohnya itu integritas itu seperti siswa saat ujian itu tidak menyontek dan juga tidak mengutip sumber-sumber yang dari sumbernya, maksudnya begitu. Sedangkan akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan penyelenggaraan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau mempertanggungjawabkan. Untuk akuntabilitas itu kayak setiap individu itu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka yang menerima konsekuensi dan tindakan tersebut. Ini melibatkan kayak mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab serta menghormati hak-hak dan kebutuhan orang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Salim, Stambuk F521 20.029. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu integritas dan akuntabilitas. Integritas adalah kesesuaian dari ucapan dan tindakan. Dalam hal ini contohnya adalah kepala dinas yang ketika dilantik disumpah jabatan agar bekerja sesuai tupoksinya dan tidak korupsi. Maka dari itu harus sesuai dengan ucapannya. Dalam hal ini tindakannya. Kemudian akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari segala aktivitas yang kita lakukan, seperti laporan kegiatan yang akan dibuatkan laporannya. Itu saja dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfrida Iskandar dengan nomor stambuk F521 20.030. Di sini saya akan menjelaskan tentang opini saya terkait integritas dan akuntabilitas. Integritas yaitu kualitas moral yang sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun profesional seseorang. Contoh dari integritas itu sendiri yaitu oknum polisi yang menolak suap dari pendaftarnya karena ia telah berjanji atau bersumpah untuk bersikap jujur. Sedangkan akuntabilitas yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Contoh dari akuntabilitas yaitu seseorang bagian karyawan keuangan bahwa pelaporan keuangan yang ditampilkan itu benar dan dipertanggungjawabkan. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin Sigit Aldi dengan NIM F521 20.031. Di sini saya akan menjelaskan opini saya mengenai akuntabilitas dan integritas. Baik, seperti yang kita tahu, akuntabilitas merupakan kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang diambil, baik secara individu, kelompok maupun dalam lingkup kerja atau organisasi. Sedangkan integritas merupakan kualitas dari sikap dan perilaku yang jujur, tulus dan terhormat, serta konsisten dengan nilai-nilai moral etika yang diakui secara umum. Adapun hubungan di antara kedua tadi yaitu akuntabilitas dan integritas, yaitu mereka memiliki kaitan yang sangat kuat dalam upaya untuk memastikan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil yang dilakukan dengan cara yang benar dan tepat. Adapun contoh dari dua hal tersebut seperti contohnya pada sebuah organisasi yang merupakan organisasi yang akuntabel dan berintegritas akan memastikan bahwa penggunaan dana lembaga yang mereka kelola disesuaikan dengan tujuan mereka dan menjelaskan program mereka secara transparan. Mungkin itu saja opini saya mengenai akuntabilitas dan integritas. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, stambuk saya F521 20.032. Jadi menurut saya integritas itu merupakan suatu cerminan dari kejujuran seseorang terhadap etika atau profesinya. Sedangkan untuk akuntabilitas itu merupakan tanggung jawab dari atas tindakan yang pernah dia buat. Contohnya untuk integritas itu seperti pejabat yang tidak menggunakan kepada saudara-saudaranya untuk mengajak kursi-kursi yang kosong.
Sedangkan untuk akuntabilitas itu contohnya seperti saya bertanggung jawab sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas saya sendiri tanpa mengcopy atau melakukan tindakan copyright ke orang lain. Sekian nih, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ronaldi. Jadi untuk integritas adalah sifat yang dimiliki seseorang di mana dalam mengemban tanggung jawab dia tidak semata-mata memanfaatkan kepercayaan orang lain untuk menguntungkan dirinya sendiri. Selanjutnya untuk akuntabilitas di sini merupakan seseorang yang transparan, di mana dia akan mempertanggungjawabkan rencana atau rancangan yang diberikan di awal untuk dapat disesuaikan dengan hasil yang dilaksanakan orang tersebut. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan, stambuk F5212035. Di sini saya akan memberi pendapat tentang integritas dan akuntabilitas. Nah, integritas adalah kemampuan seseorang atau suatu sistem untuk mempertahankan nilai-nilai etika dan moral yang konsisten serta menghindari tindakan yang tidak bermoral, yang tidak etis. Nah, contohnya seperti dalam hal kejujuran, seperti teman sudah berjanji kepada kita mau pergi ke suatu tempat tapi dia tidak menepati janji, berarti dia sudah melaksanakan tentang integritas. Nah, sedangkan akuntabilitas sendiri adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang. Seperti kita menyuruh seseorang untuk membuat sebuah desain. Nah, desain tapi dia tidak selesaikan itu, dia tidak bertanggung jawab berarti. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan stambuk F52120-036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai opini saya terkait integritas dan akuntabilitas beserta contohnya. Yang pertama yaitu integritas. Integritas merupakan nilai penting dalam kehidupan karena mengacu pada kualitas seseorang yang mengikuti nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etis yang berlaku dengan konsisten dan jujur. Integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan dan dari tindakan seseorang. Dan seseorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Integritas dalam etika sangat penting karena itu adalah salah satu elemen kunci dari karakter dan kepemimpinan yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi individu dan organisasi untuk memprioritaskan integritas dalam etika mereka. Contoh dari integritas yaitu seorang pemimpin yang selalu berbicara dengan jujur dan transparan dalam berkomunikasi dengan bawahan dan rekan kerja dan mematuhi janji-janjinya yang telah dibuatnya. Selanjutnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang atas tindakan atau pekerjaan yang dilakukannya. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban moral individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka serta hasil yang dicapai. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang berhubungan dengan kemampuan menjelaskan keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilakukan. Contoh dari akuntabilitas yaitu seorang pemimpin bisnis harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil selama menjalankan bisnisnya. Pemimpin bisnis tersebut harus memastikan bahwa bisnisnya dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip moral yang berlaku dan tidak merugikan karyawan, pelanggan, atau masyarakat secara umum. Baik, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Didit Fatur Rahman dengan NIM F521-20037. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu integritas dan juga akuntabilitas beserta sedikit contohnya. Yang pertama itu adalah integritas. Nah, integritas ini adalah kualitas atau sifat dari seseorang atau sesuatu yang utuh, jujur dan konsisten dalam bertindak dan berbicara.
Integritas ini sangat penting dalam setiap aspek kehidupan, baik itu dalam konteks pribadi maupun profesional. Individu yang memiliki integritas tinggi akan selalu mempertahankan prinsip-prinsip moral dan etika, serta bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang dia ambil. Sementara itu, organisasi yang memiliki integritas yang tinggi akan beroperasi dengan transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, dan selalu berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Kemudian integritas ini merupakan fondasi yang sangat penting bagi hubungan yang sehat dan harmonis dalam kehidupan sosial, serta kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Nah, contohnya itu ketika kita bertanggung jawab. Jadi, bertanggung jawab dalam setiap kerjaan atau bertanggung jawab dengan apa yang keputusan kita ambil. Jadi individu yang memiliki integritas akan selalu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta dia juga siap menerima konsekuensi dari keputusannya tersebut. Baik, selanjutnya itu akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah prinsip atau konsep di mana individu atau organisasi harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil, serta melaporkan hasil dan kinerja mereka dengan jelas dan transparan. Dalam konteks bisnis atau organisasi, akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola keuangan dan sumber daya organisasi dengan efektif dan efisien, serta melaporkan hasil dan kinerja secara terbuka dan jujur kepada pemangku kepentingan seperti investor, karyawan, dan masyarakat. Selain itu, akuntabilitas juga dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan, di mana pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Serta mereka juga melaporkan hasil kinerja dan penggunaan dana publik kepada masyarakat secara transparan. Kemudian akuntabilitas ini merupakan aspek penting dari tata kelola yang baik, yang dapat membantu organisasi atau pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, meningkatkan kepercayaan publik, dan meminimalkan risiko kegagalan atau penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya itu dia menjaga kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan yang berlaku. Jadi contohnya itu individu atau organisasi yang akuntabel akan selalu menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta berusaha untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dengan stambuk F521-20039. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari integritas dan akuntabilitas. Integritas adalah kualitas moral yang mengacu pada keseluruhan kejujuran, kebenaran, dan presentasi nilai-nilai pribadi dalam berperilaku dan bertindak. Integritas dapat diterapkan pada individu, organisasi, atau lembaga pemerintah dan merupakan prinsip penting menjaga kepercayaan publik. Sementara itu, akuntabilitas merujuk pada kewajiban seorang atau sebuah organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang diambil. Akuntabilitas adalah prinsip penting dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam pengambilan keputusan dan tindakan, serta memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik. Akuntabilitas dapat diterapkan pada individu, organisasi, atau pemerintah dan merupakan aspek penting dari tata kelola yang baik. Perkenalkan, nama saya Yasman Kevin Timothy Dotuk dengan NIM F521-20042. Pada saat ini saya akan menjelaskan opini saya terkait integritas dan akuntabilitas. Yang pertama, integritas. Integritas merupakan nilai etis yang sangat penting dalam berbagai profesi karena dapat membantu individu atau organisasi mempertahankan prinsip-prinsip moral dan etika dalam semua tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Hal ini sangat penting karena integritas dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesi tertentu dan pada akhirnya dapat mempengaruhi kesuksesan dan berkelanjutan bisnis atau organisasi. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan nilai etis yang penting dalam berbagai profesi karena dapat membantu individu atau organisasi
untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil, serta siap menerima konsekuensi dari tindakan dan keputusan tersebut. Hal ini sangat penting karena akuntabilitas dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi tertentu dan pada akhirnya dapat mempengaruhi kesuksesan dan keberlanjutan bisnis atau organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rina Kartika dengan stambuk F5212004. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang integritas dan juga akuntabilitas. Nah, jadi untuk integritas itu sendiri artinya itu sepadan hampir sama dengan kejujuran. Jadi orang yang berintegritas sudah pasti mempunyai sifat jujur. Nah, untuk definisi dari integritas itu sendiri yaitu adalah orang yang bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dan juga tingkah lakunya. Nah, ini sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nah, contohnya seperti misalnya kita bekerja di suatu perusahaan dan kita menaati peraturan-peraturan yang ada di perusahaan tersebut, itu bisa dikatakan integritas. Yang berikutnya yaitu akuntabilitas. Nah, untuk akuntabilitas itu sendiri adalah suatu bentuk keharusan dari seseorang, baik itu pemimpin, pejabat atau pelaksana, untuk menjamin bahwa tugas yang telah diberikan kepada dia itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi untuk contoh dari akuntabilitas itu sendiri adalah apabila kita ditunjuk menjadi seorang manajer di sebuah outlet, kemudian kita harus bertanggung jawab, maka kita harus bertanggung jawab atas kondisi dan permasalahan yang ada di outlet tersebut. Dan juga selain itu kita harus bertanggung jawab dengan perkembangan dari outletnya dan perlu melaporkan kepada pemimpin dan juga manajer pusat. Perkenalkan, nama saya Mutia dengan NIM F521-20045. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang integritas dan akuntabilitas. Integritas adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan perilaku prinsip-prinsip moral dalam etika dalam suatu tindakan dan perilaku seseorang. Integritas sering dianggap sebagai sifat penting dalam suatu kepemimpinan, bisnis, dan hubungan antara pribadi karena dapat membangun kepercayaan. Contohnya itu, kita harus tepat waktu. Sikap ini menunjukkan tanggung jawab seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang mereka buat. Dalam konteks bisnis atau pemerintah, akuntabilitas ini sering dikaitkan dengan kewajiban untuk memastikan bahwa sumber data yang dimiliki dan digunakan secara efektif dan efisiensi serta transparan, jujur, dan adil. Contoh dari akuntabilitas ini adalah seorang yang dipercaya atau memegang kedudukan sebagai manajer cabang sebuah outlet, maka dia harus bertanggung jawab atas kondisi dan permasalahan yang ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Syamsuddin dengan nomor stambuk F521200047. Di sini saya akan menjelaskan tentang opini, integritas, dan juga akuntabilitas. Menurut saya, integritas adalah kejujuran dan kebenaran ketetapan dari tindakan seseorang. Seseorang yang dikatakan memiliki integritas adalah ketika perbuatannya dinilai dari prinsip yang dipegangnya. Contohnya seperti kejujuran menepati janji serta mengakui kesalahan. Sebagai studi kasusnya adalah seorang karyawan yang berani mengakui kesalahan dan mempertanggungjawabkan hal tersebut agar tidak terulang lagi pada masa depan. Yang berikutnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban atau tanggung jawab dari tindakan seseorang untuk mencapai hasil akhir dari sebuah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang tersebut, entah itu keberhasilan atau kegagalan. Seseorang harus mempertanggungjawabkan itu. Contohnya seperti seorang karyawan yang ditugaskan untuk mengolah stok barang di sebuah perusahaan dan dia harus bertanggung jawab sepenuhnya dengan membuat laporan setiap akhir bulan. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firgiawan dengan stambuk F521200048.
Saya akan menjelaskan tentang tugas dari etika profesi tentang integritas dan akuntabilitas. Apa itu yang dimaksud dengan integritas dan akuntabilitas? Sebagai sebuah sistem yang kompleks, integritas dan akuntabilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam sebuah organisasi atau institusi. Integritas sendiri merujuk pada kemampuan seseorang atau organisasi untuk bertindak jujur, adil, dan etis, sedangkan akuntabilitas sendiri merujuk pada kewajiban seseorang atau organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang diambil. Kedua konsep ini sangat penting dalam berbagai konteks, seperti dalam lingkungan bisnis, pemerintah, pendidikan, organisasi sosial. Tanpa integritas dan akuntabilitas yang kuat, organisasi atau institusi tersebut dapat kehilangan kepercayaan masyarakat, mengalami penurunan reputasi, dan bahkan mengalami kerugian finansial. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asri Eka Pratama dengan nomor stambuk F521-20049. Jadi pengertian akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Akuntabilitas juga mencakup keterbukaan, transparansi, ketaatan pada standar etika atau regulasi yang berlaku. Untuk contoh yang tersebut yaitu contohnya seperti seorang manajer proyek yang memberikan laporan proyek kepada klien secara berkala untuk menunjukkan kemajuan proyek dan bagaimana anggaran proyek tersebut telah digunakan. Dengan memberikan laporan tersebut, manajer proyek bertanggung jawab atas kemajuan proyek dengan kegunaan anggaran proyek yang telah digunakan. Nah, untuk pengertian integritas ialah kualitas seseorang atau organisasi dalam melakukan tindakan atau keputusan yang benar, jujur, dan etis. Bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan atau mengawasi, integritas juga mencakup kejujuran dan konsistensi pada kata-kata dan tindakan. Untuk contohnya yaitu ketika seorang karyawan menolak untuk menerima suap dari pihak lain meskipun hal tersebut dapat menguntungkan dirinya secara pribadi. Dengan menolak suap tersebut, karyawan tersebut menunjukkan integritas dan mengikuti etika bisnis yang benar, serta menjaga kepercayaan dari perusahaan atau masyarakat yang telah dilayani. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bulean Kairi Elation, stambuk F521-20052. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu integritas, apa itu akuntabilitas. Kalau integritas, dia mengacu pada kualitas moral atau etika yang kuat, memiliki kejujuran dan kepercayaan diri. Contohnya, seorang atlet yang tidak jujur menggunakan dubbing atau obat-obatan untuk meningkatkan kinerjanya. Kalau akuntabilitas, dia merujuk pada individu organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan penjelasan atas keputusan yang diambil. Contohnya, seorang manajer yang bertanggung jawab atas kinerjanya dan keputusan bisnis lainnya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaril Marsobu dengan nomor stambuk F521-20054. Pada hari ini saya akan membahas apa sih akuntabilitas dan apa sih integritas beserta contoh-contohnya. Nah, yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Oke, kita masuk di contoh-contoh akuntabilitas. Nah, contoh pertama dari akuntabilitas, misalnya seorang karyawan yang dipercaya untuk memegang urusan stok barang, maka dia harus mampu memenuhi tanggung jawab yang berupa laporan stok di setiap akhir bulan. Nah, contoh berikutnya, seseorang yang dipercaya memegang kedudukan sebagai manajer cabang sebuah outlet, maka dia harus bertanggung jawab atas kondisi dan permasalahan yang ada. Nah, itu adalah contoh-contoh dari akuntabilitas. Nah, yang kedua adalah integritas.
Integritas adalah bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. Nah, kita masuk di contoh-contoh integritas. Contoh-contoh dari integritas itu yang pertama, tepat waktu. Sikap ini menunjukkan tanggung jawab seorang karyawan terhadap pekerjaannya yang jika diberikan waktu datang, dan contohnya waktu datang itu jam 7.50, maka seorang karyawan itu akan datang sebelum 7.50 di kantor tersebut. Nah, yang kedua adalah jujur terhadap kelemahan. Bagaimana jujur terhadap kelemahan? Ya, ketika seorang karyawan disuruh oleh manajernya apa hal yang tidak dia mampu kerjakan, maka dia harus jujur. Nah, yang ketiga adalah selalu menepati janji. Nah, ketika seorang karyawan telah menepati janji dengan klien ataupun sebagainya, maka karyawan tersebut harus dengan teliti menepati janji tersebut agar klien tidak akan lari atau tidak ada yang akan di-cancel. Nah, keempat itu siap mengakui kesalahan. Nah, di sini karyawan jika selalu melakukan kesalahan, maka dia harus mengakui kesalahan tersebut walaupun itu kesalahan yang berat. Yang kelima adalah memberikan teladan yang baik. Teladan yang baik itu tidak harus datang dari pemimpin atau manajer. Karyawan yang berintegritas terus memberikan teladan sikap yang baik di lingkungan kerja meski tidak ada yang melihatnya secara langsung. Nah, yang keenam, membela hal yang benar. Ketika terjadi suatu permasalahan antara karyawan dengan manajer, maka ada salah satu karyawan yang menjadi salah satu bukti di situ harus netral dan membela yang benar. Jika karyawan tersebut memiliki kebenaran, maka yang karyawan satunya ini harus membela karyawan yang bermasalah ini tanpa harus memikirkan apakah nantinya saya akan mendapatkan masalah jika saya tidak membela manajerku. Nah, itulah beberapa penjelasan dari akuntabilitas dan integritas beserta contoh-contohnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaril Marsobu dengan nomor stambuk F5212054. Pada hari ini saya akan membahas apa sih akuntabilitas dan apa sih integritas beserta contoh-contohnya. Nah, yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Oke, kita masuk di contoh-contoh akuntabilitas. Nah, contoh pertama dari akuntabilitas, misalnya seorang karyawan yang dipercaya untuk memegang urusan stok barang, maka dia harus mampu memenuhi tanggung jawab yang berupa laporan stok di setiap akhir bulan. Nah, contoh berikutnya, seseorang yang dipercaya memegang kedudukan sebagai manajer cabang sebuah outlet, maka dia harus bertanggung jawab atas kondisi dan permasalahan yang ada. Nah, itu adalah contoh-contoh dari akuntabilitas. Nah, yang kedua adalah integritas. Integritas adalah bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. Nah, kita masuk di contoh-contoh integritas. Contoh-contoh dari integritas itu yang pertama, tepat waktu. Sikap ini menunjukkan tanggung jawab seorang karyawan terhadap pekerjaannya yang jika diberikan waktu datang, dan contohnya waktu datang itu jam 7.50, maka seorang karyawan itu akan datang sebelum 7.50 di kantor tersebut. Nah, yang kedua adalah jujur terhadap kelemahan. Bagaimana jujur terhadap kelemahan? Ya, ketika seorang karyawan disuruh oleh
manajernya apa hal yang tidak dia mampu kerjakan, maka dia harus jujur. Nah, yang ketiga adalah selalu menepati janji. Nah, ketika seorang karyawan telah menepati janji dengan klien ataupun sebagainya, maka karyawan tersebut harus dengan teliti menepati janji tersebut agar klien tidak akan lari atau tidak ada yang akan di-cancel. Nah, keempat itu siap mengakui kesalahan. Nah, di sini karyawan jika selalu melakukan kesalahan, maka dia harus mengakui kesalahan tersebut walaupun itu kesalahan yang berat. Yang kelima adalah memberikan teladan yang baik. Teladan yang baik itu tidak harus datang dari pemimpin atau manajer. Karyawan yang berintegritas terus memberikan teladan sikap yang baik di lingkungan kerja meski tidak ada yang melihatnya secara langsung. Nah, yang keenam, membela hal yang benar. Ketika terjadi suatu permasalahan antara karyawan dengan manajer, maka ada salah satu karyawan yang menjadi salah satu bukti di situ harus netral dan membela yang benar. Jika karyawan tersebut memiliki kebenaran, maka yang karyawan satunya ini harus membela karyawan yang bermasalah ini tanpa harus memikirkan apakah nantinya saya akan mendapatkan masalah jika saya tidak membela manajerku. Nah, itulah beberapa penjelasan dari akuntabilitas dan integritas beserta contoh-contohnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.